Karena cara Allah mengabulkan doa tadi yang saya sampaikan. Kalau jenengan hitung-hitungannya finansial, mintanya uang misalkan, belum tentu Allah ngasihnya uang juga. Jadi sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak memiliki kacamata keimanan, sisi pandang syariat dalam semua aspek kehidupan. Contoh yang paling gampang ya. Contoh yang paling gampang bagaimana dosa itu mempengaruhi. Ada salah seorang ulama, saya lupa namanya, beliau menyampaikan kalau tungganganku piangel, tunggangan itu ya kendaraan zaman dulu kan kuda. Kudane diatur angel, bojoku ki diatur angel, anakku angel, itu pasti karena dosa-dosa saya. Dia berpikirnya begitu. Orang tahu berpikir apa ya bojoku areng didik anak orang, tidak. Enggak, dia berpikirnya karena dosa-dosa saya. Bahkan beliau menyampaikan ulama yang lain mengatakan kalau tidak karena saya berharap anak saya jadi soleh niscaya saya tidak akan menambah amalan-amalan kebaikan saya. Karena kacamata tentang kacamata tentang semua kejadian itu sudah pakai kacamata iman. Jadi rizkinya seret ya karena agak amalnya kurang. Ya. Biasanya rezeki seret sing disalahke sama den. Ya lagi kahanan koyo piye ya kan. Memang apa-apa do susah kabeh gitu. Ya. Iya, keadaan ya. Ya itu kalau kacamatanya masih kacamata materi begitu. Tapi kalau kacamatanya iman jangan-jangan amal saya kurang. Kedarung amalnya sudah diperbaiki, rizkinya masih kurang, dia akan mengatakan lagi. Ya. Jangan-jangan Allah itu sedang memberikan supaya saya lebih dekat lagi. Dan wong Jawa ki kan kabeh ki apik. Saya pernah cerita katanya kecelakaan, kecelakaan. Orang mati, alhamdulillah orang mati. Jebule kok buntung tangane. Alhamdulillah mung buntung tangane. Ya kan? Berwis buntung tangane, ya kan? Kedarung buntung papate misalnya alhamdulillah sih urip. Kedarung mati, alhamdulillah mati. Orang ngerepoti keluarganya. Kan begitu. Bisa enggak kita cara pandang kita dalam semua hal itu pakai begitu? Syukur terus kan itu tadi. Orang mau gresai bebar belas. Bisa enggak kita begitu? Dalam kehidupan berkeluarga kita. Kalau bahasa Jawa itu orangnya itu semeleh kan? Tahu ya? Jadi bahasa Jawanya wong semeleh itu apa? Lego. Harus begitu. Si jine kencang, si jine kendu. Ya. Ini ada kisah nyata ya. Biasanya orang-orang kalau punya uang agak banyak kesimpan gitu, kemudian ada iming-iming itu biasanya tertarik. Pernah dulu rame-ramenya robot trading, nggak tahu di sini sampai kena sini deh. Ya. Anak uang ya. Ya bukan. Teman saya ada nih. Teman saya itu dia punya uang 20 juta, dirayu-rayu sama temennya. Wis setahun Bali dari 40 juta. Wah. Temenan, ditanam uangnya dikasihkan ke situ. 1 tahun kemudian ditelepon, "Mas, situ iki Mas dijupuk duitnya Mas. 40 juta." Dia datang ke situ teman saya. Di sini uang antri men jupuki duit 40 juta. Kalau diomongi jane sampean yen winginane setore 50 juta kan sampean entuke 100 juta. Ya, 100 juta. Dan baru wis Bali kan laporan karo bojone iki, "Bu, aku duit 20 juta jadi 40 juta. Trin gon melu maneh." Nah ini wong wedok kadang tugasnya begini, tukang ngerem. Tuh, harus begitu. Kalau losdol kabeh terus piye itu jen? Nyentek kabeh kan. Ora ono rewe kan bablas. Nah, orang Mas ora iso. Mono duite sampean sing batine 20 juta dienggo leboke meneh ora apa-apa. Tapi yen kabeh dienggo aku ora setuju. Ora setuju. Qadarullah betulan. Yang 20 juta dikasihkan sampai hari ini tidak ada kabarnya. Habis itu ternyata rame-rame diangkuti polisi.
Ya harus begitu. Jadi nafsu angkara murka pengen memiliki sesuatu yang lebih ini salah satu penyebabnya. Dan kenapa seperti itu? Ya karena tidak dekat dengan agamanya. Biasanya kan rata-rata harus nyatung, wah ki anggar kowe iki engko entuke sakmene, bener dah. Dan rata-rata orang yang sudah bahasa kerennya kemelekatan ya wis pengen bernafsu sekali biasanya gagal. Saya mengalami beberapa kali. Misalkan terkait urusan uang ya, ini kan, kalau keluarga kita itu urusannya kan duit. Ya, contoh ya, ini nyata. Teman saya sendiri pernah mengalami. Ketika dia meh entuk duit, jadi kan pernah enggak? Misalkan meh bayaran lemah misalkan, atau ganti jalan tol misalkan, entuk duit 500 juta misalkan. Wis krungu kuwi wis seneng karena tanah paling yang normal 100 juta ora payu. Baru sentuh 500 juta. Biasanya orang-orang itu begitu angka tinggi dia langsung mikirnya apa? Wah 500 juta sakmene nggo iki nggo iki nggo iki. Bener enggak? Bener apa enggak? Wis dirancang rata-rata begitu ya. Nggo iki sing iki sakmene. Rata-rata gagal. Rata-rata gagal. Karena apa? Ya tadi manusia itu pengen nemen dan Allah itu ngasih supaya manusia itu jangan merasa semua keinginannya itu pasti akan terkabul. Ya bisa. Jadi kan berdoa ya, berdoa minta sama Allah, kemudian harus terkabul itu juga nggak boleh. Allah itu pasti akan apa menunjukkan lah sing duwe kuwasa ki sapa. Kowe apa aku, bener enggak? Nah, ya, makanya kalau berdoa ya sederhana aja berdoa sudah selesai. Jangan menuntut pasti akan dikabulkan. Karena cara Allah mengabulkan doa tadi yang saya sampaikan. Kalau jenengan hitung-hitungannya finansial, mintanya uang misalkan, belum tentu Allah ngasihnya uang juga. Kadang Allah ngasihnya kesehatan. Tinggal milih mana jenengan? Kesehatan sama uang, milih berharga mana? Sehat ya. Karena kesehatan iya. Kalau uang itu bisa tidak sehat bubar semua.